warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Maksud dan tujuan saya di sini Pak ingin membaca Bapak terkait masalah dilema etika atau tukang orang tua. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Nurdin H, SDP Angkatan 10. Baik, apakah Bapak bersedia berbicara Pak? Siap. Terima kasih Pak. Nah, pertama selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tukang orang Pak? Baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk di kampung dengan melihat posisi apakah kasus itu memiliki sisi keadilan, kemudian ada sisi kerahasiaannya, kemudian apakah itu kasus tersebut kepentingan individu ataukah menyangkut kepentingan orang banyak, artinya individu lawan kelompok, apakah itu benar lawan salah atau kasihan lawan keadilan, seperti itu masuk merupakan kasus-kasus etika seperti itu Pak. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua sisi kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Baik. Iya, betul sekali Pak ya. Selama saya menjalankan pengambil keputusan itu, misalnya ada dua sisi ya, di mana dua kepentingan yang masing-masing benar, sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, seperti yang dialami pada salah satu rekan guru di sini. Ada salah satu rekan guru di sini yang ini pada waktu setelah anak pulang dia selalu meminta waktu tertentu untuk pulang menyusui anaknya. Ini merupakan suatu dilema menurut saya, bahwa ada dua kepentingan, yaitu antara kasihan dengan keadilan. Di sisi lain, kita harus berbalik kepada rekan guru yang membutuhkan kepentingan. Kemudian di sisi lainnya juga kita harus kasihan juga karena anaknya ini menyusui. Ini anak, ini namanya ibu misalnya, ini tidak bisa kasihan, jadi harus dimaklumi. Hal seperti ini bisa kita menindaklanjuti dengan cara kita harus bijaki bahwa ada dua kepentingan yang saling betul-betul saling berbenturan dan memiliki nilai-nilai kebajikan, itu antara nilai kasihan dan keadilan. Seperti itu Pak. Pak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah terhadap kasus yang dialami oleh teman kita ini, dia antara kasihan dengan keadilannya, lawan keadilan. Di sisi lain harus berbuat adil sama teman-teman guru agar tetap berada di lingkungan sekolah. Kemudian kedua, itu kasihan terhadap anak yang harus disusui. Dan beliau menyusui anaknya yang belum bisa menggunakan formula. Langkah saya tempuh adalah pada waktu tertentu, misalnya pada jam istirahat, saya berikan waktu kurang lebih 1 jam untuk pulang kembali di rumah menyusui. Setelah menyusui anaknya, beliau kembali lagi ke sekolah supaya tetap berbuat adil bagi teman-teman yang lain, karena tujuan mereka adalah sampai jam 2.45 supaya tetap berjalan dengan baik. Mereka tetap menjalankan tugasnya sebagai jadwalnya sebagai SN selama 40 jam satu minggu, dan dia tetap juga menyusui anaknya di rumah dengan memberikan kebijakan selama kurang lebih 1 jam kembali ke rumah menyusui anaknya pada pukul 12 sampai pukul 13. Setelah itu kembali ke sekolah. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang sangat efektif itu apabila sebuah kasus itu dapat kita selesaikan tanpa menimbulkan persoalan baru. Misalnya ini adanya kepentingan teman karena misalnya terlambat ke sekolah. Yang perlu kita menyelesaikan, tentu mereka terlambat karena ada hal tertentu atau ada urusan lain yang membuat mereka terlambat, apakah dari segi keluarga dan sebagainya. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Jadi jangan serta-merta orang terlambat datang ke sekolah langsung ditegur, dimarahi dan sebagainya. Kita perlu tahu apa penyebabnya dulu. Tentu mereka punya alasan tersendiri kenapa bisa terlambat datangnya ke sekolah. Seperti itu Pak. Baik Pak, selanjutnya
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan kita. Yang biasa menjadi tantangan bagi saya ketika mengambil suatu keputusan adalah misalnya harus ini ketika ada suatu kasus di mana kasus harus diputuskan, tapi ini sangat bertentangan dengan orang banyak. Misalnya ini adanya teman yang minta izin pulang sebelum waktunya karena dengan alasan bahwa ada urusan keluarga atau kepentingan keluarga di suatu besar. Di sini biasa kadang menjadi dilema bagi saya. Namun di sisi lain, setelah saya minta pertimbangan dengan waktu misalnya yang kurang lebih mungkin setengah jam baru kita pulang, saya selalu minta pertimbangan bahwa ini adalah tidak merugikan teman-teman yang lain, makanya kami kadang saya bijaki silakan pergi pulang untuk urusan keluarganya. Pak, selanjutnya dari kasus-kasus tadi Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus di lingkungan kita, ataukah apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat tersebut, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa Bapak jadwal? Terkait untuk kasus-kasus dilematika, jadwalnya itu fleksibel, tergantung dari kasus yang terjadi. Kalau memang kasusnya misalnya sifatnya mendesak, maka diselesaikan segera. Kalaupun kasusnya butuh waktu tertentu secara berkala, ya kita berkala. Misalnya ada guru yang terlambat, hari ini terlambat ya, jadi hari ini kita panggil, mungkin kita lihat terlambat, besok terlambat kita menegur, kemudian memanggil menanyakan alasannya kenapa bisa terlambat, apa alasannya, itu menggunakan waktu tertentu Pak ya, karena kita tidak biasa langsung tegur kenapa terlambat hari ini, tidak boleh lagi besok terlambat Pak, kita tahu dulu alasannya seperti apa. Jadi tetap itu menggunakan waktu berkala kalau seperti itu. Tapi kalau sifatnya yang mendesak, seperti ada anak-anak yang melaku dan sebagainya, itu sifatnya harus perlu ditindaklanjuti segera, yang memang sifatnya khusus. Baik Pak, selama ini Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Dilematika ini Pak? Iya, dalam pengambilan keputusan tentu kita butuh beberapa pertimbangan yang bisa membantu, termasuk kondisi sekolah. Kemudian yang kedua itu biasanya kan aturan-aturan yang ada di sekolah terkait jadwal. Misalnya kita kan sudah buat kesepakatan dengan semua warga sekolah bahwa hari ini tidak ada yang terlambat, ternyata masih ada guru yang terlambat, itu bisa membantu kita. Aturan akademik sekolah, peraturan akademik sekolah bisa membantu kita mengingatkan teman-teman bahwa di sekolah ini ada peraturan untuk kedatangan jam kerja Bapak Ibu di sekolah. Pak, dari semua hal tadi yang disampaikan, tentunya ada pembelajaran yang bisa dipetik. Nah, kira-kira sini Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan ini? Baik, dalam pengambilan keputusan tentu kita harus melihat kasusnya ya, karena kasus ada di Dilematika, ada perkara itu bukan moral atau Dilematika. Dalam setiap pengambilan keputusan sebagai pemimpin kita harus bijak mengambil keputusan agar kedua belah pihak tidak ada dirugikan. Artinya seyogianya kita harus memilih keputusan yang tepat tanpa merugikan pihak kedua belah pihak. Misalnya kasusnya itu apakah individu lawan kelompok, apakah kasusnya itu kebenaran lawan keadilan, kita harus pertimbangkan semua nilai kebajikan yang saling bertentangan. Dan kita usahakan mengambil keputusan itu meminimalisir masalah yang ada atau dampak, kalau tidak ada dampak dari pengambilan keputusan kami, sehingga organisasi atau satuan pendidikan itu dapat berjalan dengan baik. Karena dalam lingkungan satu sekolah itu adalah satu keluarga, makanya kita harus tetap menjaga hubungan baik antara atasan, rekan kerja maupun semua warga yang ada di sekolah. Karena keputusan yang diambil itu yang terbaik tanpa merugikan siapapun atau pihak manapun. Seperti itu. Terima kasih Pak, mungkin ini kemudian dari wawancara kita Pak. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kita Pak. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya untuk mewawancarai Bapak. Nah, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Amrullah dari SD Negeri Lukipa Siko, SCBP Angkatan 10. Nah, pada kesempatan ini Pak, saya ingin mewawancarai terkait masalah dilema etika. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Terima kasih Pak. Nah, pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dugaan moral? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dalam menghadapi suatu kasus di sekolah, tentu sebelum kita memutuskan suatu masalah, tentu kita mengamati dulu dan mencari informasi sehingga pengambilan keputusan tersebut nantinya tidak akan keliru. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Jadi pengambilan keputusan tersebut, contoh misalnya di sekolah, tentu menghadapi suatu masalah terhadap guru, tentu kita akan berbicara dulu, mencari informasi apa masalah tersebut, berbicara dengan guru senior yang ada di sekolah, sehingga nantinya pada saat pengambilan keputusan tidak ada yang keliru dan tidak ada yang dirugikan. Baik Pak. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama tentu adalah mencari informasi, menggali informasi dari guru tersebut dan mencari informasi dan berbicara terhadap guru senior, sehingga pada saat nanti pengambilan keputusan kita sebagai kepala sekolah tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Langkah yang efektif tentu adalah berbicara dengan guru tersebut apa masalahnya, sehingga kita bisa memberikan suatu solusi pada masalahnya, sehingga bisa terpecahkan dengan baik dan memberikan keputusan kepada guru tersebut, sehingga nantinya guru tersebut bisa menerima keputusan tersebut dengan baik. Tapi selama ini Pak, kira-kira merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini Pak? Kalau tantangan, tentu kita sebagai kepala sekolah tentu memiliki suatu tantangan pada saat pengambilan keputusan tersebut, karena tidak semuanya, tidak selamanya guru bisa menerima keputusan yang kita ambil. Tetapi bagaimana kita mengambil keputusan dengan meminimalisir kekurangan atau keputusan yang akan diberikan kepada guru tersebut, sehingga bisa kita menerima dengan cara adalah berbicara guru-guru senior yang ada di sekolah, sehingga keputusan tersebut bisa diterima dengan baik. Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus, ataukah Bapak menyelesaikan di tempat itu sendiri, atau memiliki jadwal-jadwal tersendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau masalah seperti itu tentu di sekolah tidak ada jadwal yang kita buat, tetapi kita melihat kasus tersebut. Misalnya kalau siswa tentu kita selesaikan pada saat itu juga, sehingga tidak merembet kemana-mana. Kalau guru, permasalahan guru tentu itu tadi, yang pertama adalah mencari dulu informasi sebelum memutuskan. Jadi kalau tentang jadwal tidak ada. Baik, Pak. Saya kira kan di sini dalam mengambil keputusan itu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus? Kalau pengambilan keputusan yang kita libatkan, misalnya kalau siswa tentu yang kita libatkan adalah wali kelas dan guru senior yang di sekolah sebelum mengambil keputusan. Kalau kita bisa selesaikan secara baik, ya tentu kita selesaikan pada saat itu juga dengan kalau memang perlu kita meminta bantuan kepada pengawas, sehingga sebagai pengawas, sebagai pembina bisa memberikan arahan-arahan, sehingga kita sebagai kepala sekolah mengambil keputusan yang terbaik untuk guru tersebut.
Pak. Dari semua hal yang tadi disampaikan Bapak, tentunya apakah ada pembelajaran yang dapat dipetik atau pengalaman dari pengambilan keputusan di lima etika, Pak? Pengambilan keputusan di lima etika sebagai pengalaman bagaimana kita sebagai sekolah mengambil keputusan bukan hanya memuaskan satu orang, tapi tentu mengambil keputusan untuk memuaskan semua pihak yang ada di sekolah. Pengalamannya tentu misalnya masalah keluarga dan sebagainya, tentu kita harus berpikir bagaimana caranya sehingga kita bisa menyelesaikan masalah tersebut sehingga guru tersebut bisa menerima keputusan dengan baik. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu Bapak dalam kegiatan wawancara ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.